dari kelompok 1, saya Vira Laura Utami dengan NIM 220511032. Saya Arifah dengan NIM 220511369. Saya Brigit dengan NIM 22051940. Saya Gusti Nur Asrianti dengan NIM 22051100297. Saya Raisa Humaira dengan NIM 2205113074. Saya Vira Malia dengan NIM 22051100375. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran IPA di SD dengan dosen pengampu Bapak Dede Permana, di mana dalam video ini kami akan menampilkan bagaimana penggunaan dari media ajar yang kami buat dan juga micro teaching mengajar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Humaira dengan NIM 22005113074. Saya Arifah dengan nomor NIM 220511369. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai media pembelajaran yang telah kami buat. Adapun media pembelajaran yang kami buat adalah beragam proses fotosintesis. Media pembelajaran ini diperuntukkan pada materi pembelajaran IPA di kelas 4 semester 1, lebih tepatnya pada bab 1 topik B, yakni fotosintesis, proses yang paling penting di bumi. Adapun Alat dan bahannya yaitu duplex, di mana duplex dipotong sesuai dengan keinginan. Lalu ada styrofoam, lalu ada kawat yang bisa dibentuk, lalu ada kertas karton putih untuk alatnya, lalu ada origami untuk membentuk daun, juga penyamaan dari gambar tulisan, lalu ada plastik biru, juga warna dan spidol. kita juga membutuhkan alat seperti pisau, gunting, tang, dan juga lempok serta lem batang untuk membuatnya. Adapun cara pembuatannya ialah dengan memotong kertas-kertas sesuai dengan ukuran yang kita inginkan, kemudian disisakan pada pinggiran kanan dan kirinya serta bagian bawah duplex untuk dijadikan sebagai tepian untuk menampung styrofoamnya. Lalu styrofoamnya dibelah menjadi 4 bagian yang sama panjang untuk ditempelkan satu sama lain, lalu dikeruk untuk membentuk kesan 3D daripada tanah itu sendiri. Selanjutnya, duplex pada bagian atas styrofoam ini dilapisi dengan kertas karton putih yang selanjutnya akan dicat dengan cat warna berwarna biru dan kuning, di mana kuning di sini menyerupai sebagai sinar matahari, yang pada bagian atasnya juga dibuat bentuk matahari dari kertas karton, dan juga styrofoam yang diwarnai dengan kuning. Nah, untuk tumbuhannya itu sendiri kami buat daripada kawat yang bisa dibentuk. Di sini ada 5 kawat yang kami lilit dan membentuk bagian batangnya, lalu kami lapisi dengan pita berwarna hijau. Nah, untuk membuat daunnya kami pisahkan satu persatu, di mana daunnya kami bentuk dari origami yang kami lipat dan kami jadikan daun 3D, lalu ditempelkan menggunakan lem tembak dan dililitkan kembali pada batang. Begitu juga dengan pembuatan bunga juga buah, di mana buah dibentuk menjadi bulat dan daun dibentuk menjadi bunga. Berikutnya, pada bagian ini kami juga menambahkan penamaan bagian-bagian tumbuhan dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan proses fotosintesis seperti oksigen, glukosa, mineral, serta air. Serta bagian-bagian tumbuhannya ada akar, batang, daun, buah, dan bunga. Hal ini bertujuan untuk melakukan kegiatan interaktif dengan para peserta didiknya yang kelak peserta didiknya akan memasukkan sesuai dengan tempatnya yang berada sesuai. Nanti peserta didik akan memasukkan nama bagiannya ke dalam kantong-kantong yang telah disediakan. Manfaatnya dari media pembelajaran ini adalah memvisualisasikan tanaman ataupun proses fotosintesis yang masih abstrak bagi anak-anak khususnya pada kelas 4. Dengan memvisualisasikannya diharapkan pemahaman peserta didik jauh lebih baik lagi dan melatih daya ingat peserta didik untuk ke depannya. Berikutnya, Cara penggunaan media pembelajaran ini. Yang pertama yaitu guru mengisahkan nama dari gambar tumbuhan ini. Nah, sehingga yang berada di media pembelajaran hanya kantong-kantong yang belum diberi
dipindahkan kepada bunga. Kemudian batang diletakkan pada kantong di samping batang. Lalu daun pada kantong daun, dan ini dilakukan oleh siswa dibimbing oleh guru. Sesi penamaan dari bagian-bagian tumbuhan dilanjutkan oleh sesi penamaan dari proses fotosintesis. Di sini ada 6 penamaan tumbuhan untuk proses fotosintesisnya. Untuk bagian penamaannya diberi tanda panah, diisi pada tanda panah. Kemudian peserta didik diminta untuk mengisi penamaan proses fotosintesis ini pada kantong-kantong yang sudah disediakan tadi sesuai dengan posisinya yang seharusnya. Seperti misalnya karbon dioksida, seharusnya ia berada di bagian udara, tidak mungkin ia berada di bagian tanah. Maka jika anak tersebut meletakkannya pada bagian tanah, maka media pembelajaran ini akan menjadi tolak ukur bagi seorang guru untuk menilai kemampuan peserta didik dalam pemahaman mengenai fotosintesis. Nah, bisa kita lihat dari tanda panah untuk mengetahui penamaan dari gagang tumbuhan ini. Setelah karbon dioksida, maka dihasilkannya adalah oksigen. Lalu oksigen diletak pada di samping panah. Nah, untuk mineral itu diletak pada bagian air karena akar akan menyerap air dan mineral. Di sini mineral dan di sini air. Nah, untuk tanda panah ke atas ini berarti setelah tumbuhan diproses lalu menghasilkan apa? Dapat diketahui setelah proses fotosintesis didapatkan hasil berupa glukosa dan oksigen tadi. Serta yang dibutuhkan paling utama dalam suatu proses fotosintesis adalah sinar matahari yang menyinari tumbuhan. Oke, jadi tumbuh-tumbuhan itu memerlukan makanan. Itu ada prosesnya. Prosesnya itu disebut dengan fotosintesis. Nah, sebelumnya ada yang pernah dengar nggak apa itu fotosintesis? Enggak, Bu. Oke, fotosintesis itu adalah proses pembentukan makanan yang terjadi pada tumbuhan. Proses itu tersusun dari zat hara, air, dan karbon dioksida dengan
jangkauan sinar matahari. Sama seperti kita, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan itu juga sangat memerlukan makanan untuk hidup mereka. Nah, ini adalah sebuah bagan yang akan menunjukkan bagaimana proses fotosintesis terjadi. Proses fotosintesis ini terjadi dari air yang diserap oleh akar, kemudian disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Karbon dioksida yang ada di udara akan masuk melalui daun. Kemudian fotosintesis ini terjadi ketika zat klorofil menggunakan cahaya matahari. Nah, jadi cahaya matahari ini akan membantu proses fotosintesis pada daun, kemudian akan mengubah karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Yes, nah di sini kan belum ada nama-namanya nih. Jadi ibu mau minta tolong ke kalian. Kalian cocokkan nama-nama yang ada di bagian tumbuhan ini. Jadi kalian boleh berbaris dulu ya. Oke, Bu. Silakan baris. Aku ya. Oke, yang pertama ini ada akar. Akar ini kira-kira di mana ya letaknya? Boleh silakan. Oke, bener ya. Selanjutnya ada batang. Batang ini kira-kira di mana? Batang tuh ini, kira-kira kayak sini. Oke, Peter. Lanjut ke Saya, Bu. daun. Di sini. Salah. Kayak mana nih, Bu? Di depan. Ya, pinter. Kasih, Bu. Lanjut ke buah. Buah. Iya. Buahnya ini, Bu. Berarti ini dia kantongnya. Udah. Oke, terakhir ada bunga. Bunga ini letaknya di mana ya? Di sini, Bu. Lanjut ke proses fotosintesisnya. Ibu minta kalian cocokkan kembali seperti yang tadi nama-nama dan proses yang ada di sini. Oke, lanjut. Oke, matahari. Ya, benar. Lanjut. Yang udah selesai silahkan duduk. Oke, semua benar ya. Semua nama-nama dari bagan tumbuhan dan proses fotosintesis ini udah benar. Nah, dari pencocokan nama-nama dari bagan dan proses fotosintesis yang anak-anak buat tadi dapat disimpulkan bahwa tumbuhan mengambil air dari tanah, kemudian diambil oleh akar di metabolisme oleh sistem transportasi yaitu jaringan, didistribusikan ke seluruh organ tubuh tumbuhan termasuk daun. Karbon dioksida diperoleh dari udara masuk melalui stomata. Stomata itu berada di bawah daun. Fotosintesis ini terjadi ketika klorofil di daun menerima sinar matahari dan kemudian cahaya digunakan untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa. Glukosa yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tanaman atau disimpan di organ tanaman lain seperti buah-buahan dan bunganya.
Selain itu, oksigen yang berbentuk lolos melalui stomata dan kemudian ke udara. Nah, oksigen ini yang akan dihirup oleh makhluk hidup lainnya seperti kita, manusia, dan hewan. Nah, untuk memudahkan kita agar memahami bagaimana proses fotosintesis ini, Ibu membuat suatu nyanyian. Nanti kita akan nyanyi bersama. Ibu duluan yang nyanyi, kalian dengarkan ya. Iya, Bu. Ayo kita belajar tentang fotosintesis, tumbuhan yang memasak makanannya sendiri. Apa saja bahannya, bagaimana prosesnya? Ayo kawan cari tahu jawabnya. Bahan yang dibutuhkan dalam fotosintesis: energi matahari, CO2 dan air. Klorofil pada daun melengkapi prosesnya. Fotosintesis terjadi pada daun akan menyerap air dan mineral dalam tanah, disalurkan ke daun, menyerap CO2. Klorofil pada daun melengkapi prosesnya, hasilnya oksigen dan juga glukosa. Itu tadi nyanyiannya anak-anak. Sekarang kita akan nyanyi bersama. Sama-sama ya nanti. Oke. 1, 2, 3. Ayo kita belajar tentang fotosintesis, tumbuhan yang memasak makanannya sendiri. Apa saja bahannya, bagaimana prosesnya? Ayo kawan cari tahu jawabnya. Bahan yang dibutuhkan dalam fotosintesis: energi matahari, CO2 dan air. Klorofil pada daun melengkapi prosesnya. Fotosintesis terjadi pada daun, akar menyerap air dan mineral dalam tanah, disalurkan ke daun, menyerap CO2. Klorofil pada daun melengkapi prosesnya, hasilnya oksigen dan juga glukosa. Nah, itu tadi sebuah nyanyian yang menggambarkan hasil dari proses fotosintesis tadi. Nah, kan ada bahan-bahannya nih dari lagu-lagu kita tadi. Ada nggak yang bisa menyebutkan bahan-bahan dari proses fotosintesis tadi? Cahaya matahari, Bu. Air. CO2, oksigen. Jadi oksigen tadi itu bukan bahannya ya, oksigen tadi hasilnya. Ya, jadi bahan-bahannya itu matahari, CO2 dan air. Selanjutnya kan proses fotosintesis tadi menghasilkan ada yang dihasilkan gitu ya. Kira-kira ada nggak yang bisa menyebutkan hasil dari proses fotosintesis tadi? Oksigen, Bu. Ada lagi? Glukosa, Bu. Nah, oke, jadi hasil dari fotosintesis tadi itu adalah glukosa atau gula dan oksigen yang kita hirup agar kita bisa hidup. Oke. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang fotosintesis. Kira-kira ada nggak dari kalian yang bisa menyimpulkan apa hasil dari pelajaran kita pada hari ini? Oke, Bu. Ya, silahkan Raisa, apa hasilnya simpulannya? Fotosintesis itu adalah proses memasak makanan pada tumbuhan yang terjadi di daun. Bahan yang dibutuhkannya itu cahaya matahari, karbon dioksida, air dan mineral. Dan hasilnya adalah glukosa dan oksigen untuk manusia.
Oke, tepuk tangan untuk Raisa. Nah, terima kasih Raisa sudah menyampaikan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Selanjutnya kira-kira dari kalian ada nggak yang belum paham atau ada nggak yang ingin bertanya mengenai proses fotosintesis ini? Kayak Bu, Oke, Arika, apa pertanyaannya? tadi kan Ibu bilang fotosintesis itu terjadi di daun. Nah, apakah semua daun itu terjadi fotosintesis? Yang itu kan banyak daunnya. Iya, oke. Jadi fotosintesis itu terjadi di semua daun yang ada di suatu tumbuhan itu ya. Kan biasanya ada tuh pohon yang besar, daunnya banyak. Itu pohon yang besar ya karena makanannya banyak. Karena semua daunnya itu memproses fotosintesis tadi. Oke. Bisa dipahami? Bisa Bu. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Saya Bu, Ya, lanjut Christine. misalnya kan Bu, kalau di dekat rumah saya ada daunnya itu yang warnanya ungu, kayak bayam warna ungu, itu tetap terjadi fotosintesis. Iya, mau warna daunnya ungu, kuning, atau warna lain-lainnya itu tetap melakukan proses fotosintesis. Cuman pigmen dari warna daunnya itu yang lebih kuat atau berbeda dengan daun hijau tadi, gitu. Jadi semua daun, mau warnanya apapun itu yang namanya daun, dia akan melakukan proses fotosintesis itu untuk keberlangsungan hidup tumbuhan itu tadi. Jadi dari pelajaran kita pada hari ini, apakah kalian semua dapat memahami pelajaran kita? Dapat. Oke, baik. Pelajaran kita selesai ya. Ibu tutup pelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sekian video dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Dadah.